Cita-cita menancapkan sangsaka merah putih di puncak tertinggi dunia Everest yang sudah lama diidamkan, bahkan sudah diusahakan oleh kalangan muda penggiat di alam terbuka. Akhirnya bulan Juli 1996 kembali dibentuk programnya oleh Kopassus. Langkah penyiapan personil segera dilakukan dengan mengambil dari para anggota Baret Merah dan para pemuda-pemudi anggota organisasi pendaki gunung pencinta alam dari antara lain Wanadri, Mapala UI, dan Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI. Dari 43 orang yang tersaring menjadi calon peserta, langsung mengikuti latihan dan kegiatan persiapan lainnya di Jakarta dengan pengendalian dari Markas Komando Pasukan Khusus Cijantung, Jakarta. Program latihan secara ketat harus diikuti para calon atlet, baik yang berlangsung di Jakarta maupun di medan pegunungan seperti kawasan Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat. Dari hasil latihan sekaligus seleksi di Gunung Gede Pangrango, jumlah calon atlet berkurang 10 orang menjadi 33 orang, termasuk 2 wanita. Pada masa seleksi awal ini para calon dituntut memenuhi standar fisik dan teknis pendakian, serta kesiapan dan terutama kesungguhannya dalam mengikuti program yang memang ketat. Ekspedisi berjalan semakin mantap dengan mulai bergabungnya pelatih handal Everest Anatoly Bukrev. Setiba Anatoly di Jakarta, langsung menangani tim dan menyatukan persepsi mengenai rencana pendakian. Anatoly menekankan benar perlunya kesungguhan siapapun yang berniat mencapai puncak Himalaya. Memang beralasan apa yang ditekankan Anatoly, karena kematian menjadi ancaman bagi siapapun. Dengan fakta berbagai kejadian, termasuk musibah yang menimpa para pendaki handal pada musim pendakian tahun 1996, membuktikan bahwa maut tidak pilih bulu dalam perjalanan ke puncak dunia ini. Kunci dari kehandalan tim dalam kegiatan Baret Merah antara lain kekentalan tradisinya dalam membentuk semangat tempur para anggotanya. Tidak terkecuali, keberangkatan tim ekspedisi Everest Indonesia juga melalui tradisi dengan dilepas oleh korps dan penyerahan bendera sangsaka secara resmi dari Danjen Kopassus Majen TNI Prabowo Subianto. Kini tak boleh tidak, sang merah putih harus berkibar di puncak tertinggi dunia, karena merupakan tugas kebanggaan dari Korps Baret Merah maupun bangsa Indonesia. Inilah kiranya salah satu modal yang selalu membulatkan tekad tim ekspedisi dalam kiprahnya menuju puncak Everest. Masa persiapan dan latihan Indonesia akhirnya pada pertengahan Desember 1996 mencapai tahapan untuk berangkat ke Nepal. Pemberangkatan 33 orang atlet dan perlengkapan dilakukan dalam 2 gelombang. Tim ekspedisi memilih latihan langsung di medan pegunungan es di Nepal, tidak lagi di pegunungan es di Indonesia Irian Jaya seperti yang dilakukan pada masa lalu, dinilai langkah tepat dan hemat dalam segala hal. Ternyata keputusan ini memiliki nilai yang tinggi bagi strategi operasi pendakian. Inilah suasana awal latihan merasakan medan pegunungan Himalaya, meskipun baru di ketinggian bukan dalam kelas ekspedisi. Pelatih Rusia Anatoly Bukrev dibantu asisten pelatih Vladimir Baskirov dan Dr. Yevgeny Pinogradsky setelah memberikan materi latihan di sekitar Kathmandu sejak 21 Januari 1997
membawa tim dalam alur pendakian ke Everest. Di tengah musim dingin yang merasuk tulang, tim justru dibawa melakukan pendakian ke dua puncak gunung, yaitu Puncak Paldor ketinggian 5.928 meter dan Island Peak ketinggian 6.189 meter. Inilah latihan yang sekaligus seleksi pada cuaca dingin yang sedang berada pada titik terendah sampai 40 derajat Celcius di bawah nol. Tidak hanya itu, kecepatan para pendaki dalam mencapai puncak Island Peak juga ditentukan, hanya dibatasi selama 9 jam. Hasilnya sampai turun kembali ke ibu kota Nepal, Kathmandu, 16 orang dinyatakan memenuhi syarat menjadi anggota tim ekspedisi Everest Indonesia 1997. Yang lainnya sebanyak 17 orang termasuk 2 atlet putri terpaksa dikembalikan ke tanah air, kecuali mereka yang kemudian membantu menjadi anggota tim pendukung. Medan Everest bagi para pelatih memang mengharuskan atletnya tidak hanya tangguh berjalan jauh dengan beban bawaan dan melawan hawa dingin, namun juga harus mampu bergerak cepat. Karena setiap peluang ke puncak, waktunya terbatas. Memasuki bulan Maret 1997, segala persiapan personil maupun peralatan sudah dilakukan. Dengan kesiapan manusianya yang prima, begitupun perlengkapannya yang terbaik saat itu, kini tugas pencapaian puncak Everest siap dilaksanakan. Namun dukungan tidak hentinya diberikan kepada tim seperti hadirnya Danjen Kopassus Majen TNI Prabowo Subianto disertai Dubes Myanmar dan Nepal Putranto Lenggono di tengah kesiapan tim berangkat menunaikan tugasnya merupakan dukungan moral yang tak ternilai. Danjen Kopassus meyakini betul kemampuan dan tekad yang sudah dimiliki para pendaki untuk dapat berhasil mencapai puncak sudah yang terbaik. Kini menurut Majen TNI Prabowo hanyalah tinggal kemujuran yang kita mintakan selalu melalui doa kehadirat Ilahi Robbi. Danjen Kopassus mengingatkan juga bahwa di tanah air setiap kesempatan akan diselenggarakan doa bagi keberhasilan ekspedisi ini. Kita ke puncak Gunung Everest yang tertinggi di dunia ini menurut Danjen Kopassus bukan untuk menaklukkannya karena alam tidak bisa ditaklukkan. Namun dengan kita mampu mencapai puncaknya, maka akan semakin besar pula kesempatan kita mengagumi dan mensyukuri ciptaan Tuhan. Ekspedisi Everest Indonesia 1997 dibagi dua tim, yaitu satu tim yang berusaha mencapai puncak dari sisi selatan dengan melalui rute normal, yaitu jalur yang digunakan pencapai Everest pertama, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Sherpa Tenzing Norgay dari India dalam ekspedisi Inggris tahun 1953. Tim selatan terdiri atas 10 pendaki dipimpin Letnan 1 Iwan Setiawan dari Kopassus beserta 5 Kopassus lainnya yaitu Sertu Misirin, Sertu Suparno, Praka Edi Waluyo, Pratu Darlin dan Pratu Asmujiono. Sedangkan 4 pendaki sipil Galih Donikara dan Iwan Irawan dari Wanadri, Ripto Mulyono dari Mapala UI dan Sugiharto dari FPTI. Pada hari ini, di titik ini kami melepas putra-putra kami yang terbaik, mengangkat kehormatan dan kebanggaan bangsa Indonesia. Kami mohon kehadirat-Mu ya Tuhan, berilah kekuatan kepada mereka, berilah kesehat mereka kembali ke tengah-tengah kami dalam keadaan selamat dan penuh kebanggaan dan keberhasilan. Amin. Tim selatan yang didampingi Sherpa pimpinan APA Sherpa serta pendukung Kapten Rohadi dan Adi Seno diberangkatkan dari desa Lukla yang berada di kaki pegunungan Himalaya
pada ketinggian 2.850 meter dengan langsung diantar oleh Danjen Kopassus Majen TNI Prabowo Subianto. Lain dengan tim dari sisi selatan yang diberangkatkan 12 Maret 1997, maka tim dari sisi utara diberangkatkan 20 Maret 1997 dari Tibet didampingi Sherpa dipimpin Angrita Sherpa dan pendukung Serka Erik Susmana dan Octavianus Matakupan. Sedangkan sebagai pelatih dari Polandia, Ryszard Pawlowski. Perjalanan tim ekspedisi ke puncak Everest yang berada di ketinggian 8.848 meter terbagi dalam 2 tahap. Perjalanan dari Desa Lukla 2.850 meter ke base camp 5.300 meter hanya berbeda ketinggian sekitar 2.450 meter. Sebenarnya jaraknya juga tidak terlalu jauh kalau dibanding waktu tempuhnya selama 7 hari. Namun harus demikianlah prosedur perjalanan pada ketinggian di atas 3.000 meter ini. Kondisi jalannya pun ada bentuknya, meskipun menanjak serta menuruni lereng dan menyeberangi sungai, tetapi jalurnya umum karena sudah merupakan lintasan turis yang melakukan wisata trekking. Di Nepal ini sepanjang perjalanan pendakian ke daerah di bawah gunung ketinggian 7.000 meter memang dikelompokkan trekking dan baru di atas ketinggian 7.000 meter disebut suatu ekspedisi. Dan bentuk trekking yang banyak dilakukan oleh turis awam, tidak hanya oleh pendaki gunung. Akan tetapi prosedur keselamatan pendakian harus tetap diikuti, yakni perjalanan dengan peningkatan ketinggian secara bertahap, yang maksudnya agar penyesuaian badan kita terhadap perbedaan ketinggian atau aklimatisasi prosesnya berlangsung normal. Maka wajar dan maklum kalau dari Lukla ke base camp harus ditempuh 7 hari dengan bermalam masing-masing 1 hari di 6 desa yang dilewati. Selama perjalanan menuju base camp inilah kita bisa menikmati panorama alam Nepal dengan medan yang khas dan kehidupan penduduknya serta budaya yang dilatar belakangi oleh agama Buddha. Bagi tim ekspedisi Indonesia, urusan berhubungan dengan masyarakat dan kebiasaannya bukan hal yang sulit, bahkan selalu melahirkan fakta baru. Terbukti Sherpa yang bersama tim positif kesannya, bahkan para Sherpa itu mendapat pelajaran serta pengalaman baru karena akrabnya hingga ke soal masakan Indonesia. Itulah jurus pembinaan teritorial kita. Seperti di base camp saat tim Indonesia yang tiba beberapa waktu disambut dengan semarak dan dirayakan oleh para Sherpa, antara lain dengan mengadakan kenduri seperti layaknya di Indonesia.
Tahap kedua ekspedisi adalah perjalanan dari base camp 5.300 meter sampai ke puncak Everest 8.848 meter. Pada perjalanan tahapan ini, medan yang dilalui harus melalui salju es dengan ragam kesulitannya, seperti jurang atau krevas, salju lembut yang menghambat kecepatan maju, salju licin, tebing dan patahannya, hingga guguran salju atau avalanche. Itu semua belum termasuk faktor cuaca, seperti badai yang menghasilkan hawa dingin ekstrim atau hembusan salju dan angin super kencang. Program dalam skenario ekspedisi tim Indonesia ke puncak Everest menjelaskannya dengan pengenalan medan, pemahaman teknik, sekaligus menyusun waktu yang tepat pada posisi yang tepat untuk melakukan sergapan ke puncak. Raja Wali. Mul, kamu siapin serva satu pakai bendera di tempat itu, ya? Selama latihan itu, tim pendukung membuat pos di base camp. Sementara itu, pergerakan tim dipantau dari base camp dengan alat komunikasi yang dimiliki, serta peralatan medis untuk darurat. Namun pada suatu saat diperlukan, di base camp juga dapat didarati oleh helikopter rescue yang dapat membawa pasien langsung ke Kathmandu, Nepal. Hal ini dilakukan seperti yang terjadi pada saat salah seorang Sherpa tim Indonesia menderita sakit gawat dan harus dibawa ke bawah. Tim Indonesia tiba di base camp tanggal 19 Maret 1997. Esoknya langsung melakukan pergerakan ke Camp 1 di ketinggian 6.100 meter. Begitu beberapa hari kemudian ditingkatkan ke Camp 2 6.600 meter dan di daerah ini istirahat beberapa hari. Tanggal 1 April tim naik lagi ke Camp 3 7.300 meter dan kembali ke Camp 2 istirahat 5 hari. Pada tanggal 6 April, tim akhirnya mencoba sampai ke Camp 4 di South Col, Lekukan Selatan pada ketinggian 7.985 meter. Lalu kembali dan turun langsung ke base camp melewati Camp 3, 2, dan 1. Bahkan esoknya turun ke tempat lebih rendah lagi, ke Desa Tiang Boce di 3.867 meter untuk melakukan pemulihan kondisi kembali atau recovery selama 7 hari. Itulah jadwal yang ditempuh oleh tim selatan sebelum melakukan sergapan langsung ke puncak Everest. Dalam perjalanan dari base camp ke puncak Everest, setiap tim harus melalui kawasan Khumbu Asphalt. Daerah permukaan es yang berbentuk tidak beraturan ini berisiko menimbulkan jatuhan es bahkan avalanche. Selain itu, bentuk permukaan medannya juga banyak patahan dan jurang atau krevas. Di daerah inilah diperlukan tenaga ekstra untuk memasang tanda lintasan dan berbagai alat bantu seperti tangga, baik untuk menyeberang jurang es atau untuk menaiki maupun menuruni tebing. Kawasan Khumbu Asphalt ini harus dilalui tim beberapa kali, meski awalnya membuat repot, namun setelah itu membuat para pendaki semakin paham dan piawai.
Dalam proses pendakian dari base camp ke camp 4 sekitar 24 hari, yaitu dari tanggal 24 Maret hingga 17 April, juga keluar keputusan mengenai personil tim yang paling memungkinkan melakukan pendakian ke puncak, yaitu hanya 3 orang. Ketiga pendaki itu semuanya dari Kopassus, yaitu Letnan 1 Iwan Setiawan sekaligus sebagai komandan tim, serta Sertu Misirin dan Pratu Asmujiono. Yang lainnya 3 orang dari Kopassus dan 4 pendaki sipil, selain ada yang menderita penyakit yang menghambat kelanjutan atlet, juga adanya hambatan dalam pergerakan, termasuk kecepatan, juga dalam hal teknis penggunaan oksigen. Inilah seleksi lebih lanjut yang semakin tajam tingkat kebutuhannya sesuai dengan kondisi yang dituntut pada tahapan penyergapan puncak Everest. Namun demikian, tim menyiapkan 2 personil cadangan, Sertu Suparno dan Pratu Darlin, yang bersiap di camp 2 untuk sewaktu-waktu digerakkan sesuai perintah. Sementara yang lainnya menunggu di base camp. Adapun pada tim utara yang sudah pula melakukan latihan serta penyesuaian di base camp pada ketinggian 5.200 meter atau di kawasan Rongbuk Glacier, oleh pelatihnya dari Polandia, Ryszard Pawlowski, ditetapkan hanya 4 atlet yang siap mendaki puncak Everest dari sisi utara, yaitu Serda Sunardi, Praka Tarmudi, Praka Daryowantoro, dan Ahmad Gunawan dari Wanadri. Sedangkan Letu Sudarto yang mengalami kelainan tubuh serta Rudi Nur Cahyo dari Mapala UI yang mengalami gangguan pernapasan kembali turun ke Kathmandu. Tim Utara 18 April 1997 mulai memasuki masa aklimatisasi. Makan siang di mana kalian? Lebuce. Oke. Lebuce res. Gali. Gali. Oh, kalian masih masak. Masuk. Perhatikan, Buker. Inilah saat bahagia di base camp ketika tim Indonesia kembali untuk melakukan recovery dan esoknya harus mulai melakukan pendakian langsung ke puncak Everest. Tanggal 22 April, 3 orang tim inti disertai 2 cadangan mulai bergerak dari base camp menuju camp 2 dan bermalam di tempat ini. Untuk mencapai posisi camp 1, camp 2, camp 3, camp 4 maupun puncak Everest, tim kembali harus melalui kawasan Khumbu Asphalt. Pergerakan di kawasan Khumbu Asphalt ini banyak resiko, karena selain kecelakaan yang mengancam baik masuk jurang ataupun terkena runtuhan salju, juga perubahan cuaca yang bisa berlangsung secara tiba-tiba. Selain itu, tim juga dituntut kemampuannya untuk dapat memilih rute dan trek yang benar sehingga dapat melewati kawasan-kawasan yang berbahaya pada garis yang benar. Kawasan ini kadang
dimanfaatkan kelompok pendaki dan Sherpa tertentu untuk urusan komersial dengan membikinkan jasa membuat lintasan kepada tim ekspedisi yang akan ke puncak Everest dengan jumlah bayaran tertentu. Di saat keluarga besar Baret Merah di Indonesia merayakan Hari Jadi Kopassus ke-45, yang tidak ketinggalan juga menyampaikan doa bersama bagi keberhasilan tim Everest, maka di medan perjuangan Everest saat itu terjadi juga hambatan yang semakin seru. Tanggal 24 April malam yang direncanakan tim berangkat pukul 23 agar mencapai puncak pukul 14.00 keesokan harinya atau 25 April 1997 ternyata terhambat cuaca buruk dan terpaksa tim turun kembali ke Camp 2. Sementara di tanah air ketegangan menghinggapi semua pihak yang mengetahui proses yang terjadi, adakah harapan keberhasilan yang direncanakan tanggal 25 April itu tidak terwujudkan atau hanya tertangguhkan? Jawabannya sangat sulit dikemukakan, mengingat faktor-faktor semakin tajam memperlihatkan keakuratan tuntutannya, dan di luar faktor itu pun semakin banyak kemungkinannya terjadi. Itu semua karena perjuangan di atas ketinggian 8.000 meter dari permukaan laut, tempat manusia dan makhluk Tuhan lainnya galibnya tidak bisa hidup. Akan tetapi Tuhan Maha Kuasa dan Pengasih serta Penyayang, Ia meridhoi usaha dan keinginan luhur makhluknya. Tanggal 26 April 1997, menyusul kabar tim kembali bergerak ke Camp 4, bahkan ke puncak, gambaran keberhasilan kembali mengisi setiap benak dan hati kami. Masa-masa ideal mencapai puncak telah dilewati, sementara laporan sang saka dikibarkan belum juga terdengar. Kekhawatiran terjadi sesuatu yang tidak diinginkan mulai menyerang hati kami. Namun rupanya, 3 pendaki Indonesia saat itu sedang benar-benar berusaha untuk dapat mencapai puncak. Ternyata pukul 15.30 waktu setempat, tanggal 26 April 1997, pendaki Indonesia Pratu Asmujiono berhasil menancapkan merah putih di titik puncak tertinggi dunia, puncak Everest dengan ketinggian 8.848 meter. Pemuda lajang berusia 23 tahun, Pratu Kopassus Asmujiono, disusul Sertu Misirin dan Letnan 1 Iwan Setiawan sebagai komandan regu, akhirnya mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia untuk mengibarkan sang saka merah putih di puncak tertinggi dunia ini, puncak Everest.
Tim Ekspedisi Everest Indonesia kini telah membuahkan keberhasilannya di medan laga. Beruntunglah para pendaki ini yang mampu menjadi duta kesuksesan bangsa dan juga berkesempatan menikmati ciptaan Tuhan dari ketinggian yang hanya beberapa gelintir orang bisa melaksanakannya hanya karena daya juang yang luar biasa. Sekarang di antara Camp 4 sama puncak kita bikin juga emergency. Jadi kalau ada apa-apa mereka sudah bisa berlindung di situ. Malam tanggal 26 April 1997, Danjen Kopassus Maijen TNI Prabowo Subianto mengumumkan keberhasilan tim ekspedisi Indonesia ke puncak Everest kepada para wartawan. Danjen Kopassus tetap meminta doa semua karena seluruh tim ekspedisi belum kembali ke tanah air. Keberhasilan tim Indonesia ke puncak Everest dari sisi selatan, selain mencatatkan diri sebagai negara ASEAN pertama, juga diakui para pendaki tim lain, mendorong 24 tim lainnya dari berbagai negara yang masih bersiap mendaki puncak pada musim pendakian 1997. Di antara tim-tim itu antara lain tim Amerika Serikat, Inggris, Selandia Baru, Kanada, dan Malaysia. Dari tim Malaysia, akhirnya 2 pendakinya juga mencapai puncak bersama pendaki Kanada dan Selandia Baru pada tanggal 25 Mei 1997. Kalangan Asosiasi Pendakian Himalaya di Nepal dan pemerintahnya juga ikut bersukacita dengan keberhasilan Indonesia. Kegembiraan itu ditandai dengan satu pesta dan penyerahan tanda penghargaan dari Departemen Pariwisata kepada 3 pendaki puncak Everest dari Indonesia. Di balik keberhasilan dari sisi selatan, tim Indonesia mesti tetap berlapang dada karena kehendak memecahkan rekor pertama di dunia, menancapkan bendera merah putih kedua belum berhasil, hanya mencapai ketinggian 200 meter lagi dari titik puncak Everest. Hal itu karena kondisi cuaca dan kemampuan para pendaki yang tidak memungkinkan lagi. Tim ekspedisi Everest Indonesia yang sebelum berangkat ke Nepal juga dilepas pangap di Mabes ABRI, maka keberhasilannya mengibarkan merah putih di puncak dunia. Selain suatu kebanggaan bagi seluruh bangsa, juga telah menjadikan nilai dan arti khusus bagi ABRI. Para pendaki Kopassus yang akhirnya menjadi penentu tercapainya puncak Everest telah menjadi bukti dari kehandalan dan profesionalitas ABRI. Bersamaan dalam rangka kunjungan kepada Pangap Nepal, Panglima ABRI Jenderal TNI Faisal Tanjung juga sekaligus menjemput tim ekspedisi di Nepal. Di negeri tempat dambaan para pendaki gunung dari berbagai pelosok dunia memuaskan prestasi petualangan dan kegemarannya ini, Pangap menyampaikan penghargaan kepada para pendaki dan pelatih Rusia termasuk Vladimir Baskirov ini yang kemudian tewas di Gunung Lhotse 25 Mei 1997 saat membawa tim Kazakhstan sekembali mengantar tim Indonesia ke puncak Everest. Pangap hadir di Nepal disertai Pangkostrat, para staf dan sejumlah pimpinan satuan terkemuka ABRI. Setelah sekitar 5 bulan meninggalkan tanah air, para anggota tim ekspedisi Everest Indonesia 1997, tanggal 13 Mei 1997, bersama Pangap kembali ke tanah air. Kerinduan keluarga dan kerabat para pendaki di Bandara Halim Perdana Kusuma berbau riuh dengan semaraknya sambutan para anggota Kopassus dan para pemuda pendaki gunung. Pengorbanan meninggalkan keluarga selama bulanan itu ternyata tidak sia-sia karena hasilnya terbukti membawa kebanggaan bagi seluruh bangsa. Tim ekspedisi Mount Everest mengucapkan terima kasih kepada seluruh
bangsa Indonesia atas doanya dan dukungannya sehingga tim ekspedisi Mount Everest tahun 1997 dapat berhasil melaksanakan upaya untuk mengibarkan bendera merah putih di puncak tertinggi dunia di Mount Everest dalam keadaan selamat dan berhasil telah kembali dengan selamat ke tanah air. Esok harinya keberhasilan tim ekspedisi Indonesia Everest dilaporkan kepada Kepala Staf TNI Angkatan Darat yang menerima tim di Markas Besar TNI Angkatan Darat, Jakarta. Kasat Jenderal TNI R. Hartono dalam sambutannya menekankan bahwa keberhasilan yang telah dicapai semata-mata hasil suatu kerja keras dan penanganan yang profesional. Tercapainya cita-cita mengibarkan bendera merah putih di puncak tertinggi dunia adalah suatu hasil yang tidak sekedar berbentuk fisik, dengan tercatatnya nama Indonesia sebagai negara ASEAN pertama yang mampu sampai di puncak Everest. Secara non-fisik juga, prestasi ini mengangkat citra tentang kemampuan bangsa. Untuk itulah pemerintah menganugerahkan Bintang Yuda Dharma dan Satya Lencana kepada para pendaki dan jajaran pendukung ekspedisi Everest Indonesia 1997. Hasil yang dicapai tim ekspedisi Everest Indonesia bukan hanya berdimensi nasional, tetapi juga internasional. Sangat selaras dengan kiprah bangsa Indonesia saat ini, yang juga semakin dirasakan di fora internasional. Kebanggaan keberhasilan itu juga menjadi ungkapan Presiden Soeharto selaku kepala negara saat menerima tim ekspedisi Everest di Istana Merdeka 30 Mei 1997. Saudara, keberhasilan tim ekspedisi Indonesia mencapai puncak tertinggi di dunia Everest di Himalaya, satu babakan baru dan tentu saja mengangkat Indonesia sebagai negara terkemuka di Asia untuk pendakian karena yang pertama mencapai puncak Everest. Di sisi lain juga membuka cakrawala baru bagi pendakian Indonesia karena kini para pendaki Indonesia mendapat pengalaman dan acuan baru dengan keberhasilan tim ini.